Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, dampak siklus air terhadap kehidupan, yang kedua, urutan peristiwa dalam teks fiksi, yang ketiga, gerak berpola lantai. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya. Yang pertama, menunjukkan peristiwa apakah gambar di samping? Ya, gambar di samping peristiwa kemarau panjang yang menjadikan tanah kekeringan. Yang kedua, pernahkah daerahmu mengalami peristiwa seperti pada gambar itu? Ya, pernah. Yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi peristiwa seperti pada gambar? Ya, yang dapat kita lakukan adalah dengan memanfaatkan air sebaik mungkin dan juga menanam pohon. Nah, kita akan belajar melalui teks bacaan berjudul Tari Suling Dewa. Air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah. Saat itu, banyak kegiatan manusia terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Misalnya di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ketika musim kemarau tiba, para tokoh adat atau sesepuh adat Desa Bayan melakukan ritual lewat tarian yaitu Tari Suling Dewa. Tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Berdasarkan teks bacaan Tari Suling Dewa, tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Ya, nah disajikan dalam bentuk tabel ada nomor, pertanyaan, dan jawaban. Yang pertama, dari mana asal Tari Suling Dewa? Jawabannya, Tari Suling Dewa berasal dari Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, kapan dilakukan Tari Suling Dewa? Jawabannya, Tari Suling Dewa dilakukan saat musim kemarau berkepanjangan. Yang ketiga, siapa yang melakukan Tari Suling Dewa? Ya, jawabannya, Tari Suling Dewa dilakukan oleh sesepuh adat atau tokoh adat Desa Bayan. Yang keempat, apa tujuan dilakukan Tari Suling Dewa? Jawabannya, Tari Suling Dewa dilakukan sebagai sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Yang kelima, mengapa air penting bagi manusia? Jawabannya, air penting bagi manusia sebagai sumber kehidupan. Manusia membutuhkan air karena 90% tubuh kita merupakan cairan. Air juga kita perlukan untuk sarana kebersihan. Begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia. Jika siklus air berputar lancar, ketersediaan air di bumi akan terjaga. Tersedianya air di bumi menjamin berlangsungnya kehidupan. Pada pembelajaran 2, kamu mendapat tugas membuat poster tentang dampak siklus air terhadap kehidupan. Ini presentasikan postermu di hadapan Bapak, Ibu Guru, dan teman-temanmu. Nah, berikut ini adalah contoh mengenai poster dampak siklus air terhadap kehidupan. Nah, disajikan gambar dengan tulisan air sumber kehidupan, hemat air, dan jaga sumber air demi masa depan. Ya,
Tari Suling Dewa merupakan sarana bagi masyarakat Lombok Utara untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diturunkan hujan. Apa saja tari daerah yang kamu ketahui? Ya, kita akan mempelajarinya satu persatu. Seni tari di Indonesia. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut beberapa tarian daerah di Indonesia. Tabel tari daerah di Indonesia. Ya, disajikan dalam bentuk tabel yang berisi nomor, tarian, dan asal daerahnya. Yang pertama, tari Seudati, tari Saman Meusekat dari Aceh, kemudian tari Serampang 12 dan tari Tortor dari daerah Sumatera Utara. Yang ketiga ada tari Piring dan tari Payung dari Sumatera Barat. Yang keempat tari Tandak dan tari Makan Sirih dari Riau. Yang kelima tari Joget Lombak dari Kepulauan Riau. Yang keenam tari Sekapur Sirih, tari Selampir 8 dari Jambi. Yang ketujuh tari Tanggai dan tari Putri Bekusek Sumatera Selatan. Yang kedelapan tari Campak dari Bangka Belitung. Yang kesembilan ada tari Andun, tari Bidadari Temina Anak dari Bengkulu. Yang kesepuluh ada tari Jongget, tari Melinting dan tari Badana dari Lampung. Yang ke-11 ada tari Topeng dan tari Yopong dari DKI Jakarta. Yang ke-12 tari Jaipong, tari Topeng Kuncaran dan tari Merak dari Jawa Barat. Yang ke-13 tari Merak dan tari Cokek dari Banten. Yang ke-14 tari Serimpi, tari Blambang Cakil dan tari Gambyong dari Jawa Tengah. Yang ke-15 ada tari Golek Menak dan tari Bedaya dari Daerah Istimewa Yogyakarta. 16 ada tari Remong, tari Ponorogo, tari Padang Wulan dari Jawa Timur. Yang ke-17 ada tari Legong, tari Kecak dan tari Pendet dari Bali. Yang ke-18 tari Empalenggogo dan tari Gandrung dari Nusa Tenggara Barat. 19 tari Perang, tari Caci dan tari Gawi dari Nusa Tenggara Timur. 20 tarian Kancet Ledo dari Kalimantan Utara. 21 tari Monong, tari Zapin Tembung dari Kalimantan Barat. 22 tari Tambun dan Bungai serta tari Balian Dadas dari Kalimantan Tengah. 23 ada tari Baksa Kembang dan tari Radap Rahayu dari Kalimantan Selatan. 24 tari Gong dan tari Perang dari Kalimantan Timur. 25 tari Maengket dan tari Polo dari Sulawesi Utara. 26 tari Torang Batu dari Sulawesi Barat. 27 tari Lumense, tari Moduai dan tari Paule Cinde dari Sulawesi Tengah. 28 tari Balumpa dan tari Dinggu dari Sulawesi Tenggara. 29 tari Kipas dan tari Bosara dari Sulawesi Selatan. 30 tari Sarande dari Gorontalo. 30 tari Saronde dari Gorontalo. 31 tari Lenso dan tari Cakelele dari Maluku. 32 tari Perang, tari Nahar Ila dari Maluku Utara. 33 tari Suanggi dan tari Perang Papua dari Papua Barat. Dan yang terakhir 34 tari Selamat Datang dan tari Musyah dari Papua. Setiap tari daerah tersebut mempunyai pola lantai yang menjadi ciri khusus. Berikut pola lantai tari Seudati dari Aceh. Ya, pola lantainya yang pertama pola langkah lurus, kemudian yang kedua pola langkah segi empat, yang ketiga pola langkah bentuk U, yang keempat pola langkah bentuk zigzag, yang kelima pola langkah bentuk S, yang keenam pola langkah segitiga, dan yang ketujuh pola langkah segi empat silang. Penyajian tari lebih lengkap dengan iringan. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia,
Ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik benda yang dimainkan. Iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, misalnya tepukan tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut seperti siulan atau nyanyian. Iringan tari yang menggunakan alat musik ada yang berupa alat musik tradisional dan juga yang berupa alat musik modern. Nah, berikut ini adalah contoh alat musik tradisional. Nah, di sini ada gong, kemudian ada gendang, dan ada bonang, serta ada kolintang. Dari pelajaran hari ini, kamu telah mendapat pengetahuan baru, melatih keterampilan, dan mengembangkan sikap-sikap baik. Nah, adakah pengetahuan dan keterampilan yang dapat kamu berikan bagi perbaikan lingkungan sekitarmu? Apakah itu? Ya, yang pertama, pengetahuan yang dapat aku berikan yaitu pengetahuan tentang seni tari di Indonesia bagi perbaikan kehidupan lingkungan sekitarku dan juga keterampilanku dengan memperagakan gerakan tarian dengan pola lantai sebagai wujud cinta tanah air. Kemudian yang kedua, membagikan pengetahuan tentang seni tari yang ada di Indonesia serta mengajarkan gerakan tari tersebut. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.